Martial Peak Bab 863 pasti bercanda. Di atas benteng Dewa Iblis Lirong dan Han Fei menyibukkan diri sementara Huamu, Yin Ya, dan Sui Ji mengatur anggota klan iblis kuno yang masih berkumpul. Sementara semua ini terjadi, Yang Kai diam-diam memperhatikan ketika dia masih memulihkan dirinya sendiri. Wu Jie, yang berdiri di samping Yang Kai, mencoba berbicara beberapa kali tetapi selalu tampak ragu-ragu dan berhenti di saat-saat terakhir. Jika Master Sekte Wu ingin menanyakan sesuatu, silakan, Yang Kai terkekeh. Wu Jie berhenti sejenak sebelum menangkupkan tinjunya dan berkata, kalau begitu Wu ini tidak akan sungkan, bolehkah aku bertanya apa hubungan Tuan Suci dengan ras iblis ini? Jika aku memberitahu kamu bahwa mereka adalah bawahanku, apakah Master Sekte Wu mempercayaiku? Yang Kai menyipitkan matanya ke arah Wu Jie, seringai lucu muncul di wajahnya. Ekspresi Wu Jie menjadi serius saat dia menatap Yang Kai sejenak sebelum dengan tegas mengangguk. Wu ini percaya. Dia sudah tinggal di sini selama 2 hari terakhir dan hanya dari cara beberapa Master Alam Sein berbicara dan bertindak terhadap Yang Kai, dia bisa menyimpulkan apa situasi sebenarnya. Jadi sekarang Yang Kai dengan jujur mengakuinya, bagaimana Wu Jie masih bisa untuk tidak percaya. Bagaimana Tuan Suci berhasil menaklukkan bawahan-bawahan ini? Lagi pula, mereka dari ras iblis. Jadi apa masalahnya jika mereka dari ras iblis? Yang Kai terkekeh. Sejak zaman kuno, manusia dan iblis sudah menjadi musuh bebuyutan, kata Wu Jie, seolah wajar jika kedua ras saling membenci. Jika mereka bersedia untuk setia padaku dan berguna bagiku, mengapa harus mempermasalahkan jika mereka berasal dari ras iblis? Bukankah itu kebenaran yang paling mendasar bahwa kita semua dilahirkan ke dunia ini? Apa perlunya menarik garis di antara kita? Wu Jie melongo pada Yang Kai agak tidak bisa menutupi keterkejutan dengan apa yang baru saja dikatakannya. Tidak seperti Yang Kai, dia lahir dan besar di alam Tong Xuan. Penduduk asli alam Tong Xuan semuanya memiliki rasa penolakan dan ketidakpercayaan yang kuat terhadap ras lain, termasuk Wu Jie, yang bahkan sekarang merasa bahwa bergaul dengan kelompok iblis ini ditakdirkan untuk berakhir dengan tragedi. Penampilan cara berpikiran yang terbuka Yang Kai agak tidak bisa diterima olehnya. Memikirkan sejenak Wu Jie dengan cepat berkata, tapi Tuan Suci, pernahkah kamu berpikir tentang apa yang akan terjadi jika berita ini tersebar? Kamu mungkin tidak akan pernah bisa berdiri tegak di wilayah manusia lagi, bahkan Nine Heaven Holy Land dan Soaring Heaven Sect mungkin terlibat. Yang Kai hanya menggelengkan kepalanya dan dengan tegas menyatakan, aku tidak peduli dengan apa yang dunia pikirkan, mereka bisa mengatakan apapun yang mereka inginkan tentangku, jika ada yang menemukan masalah denganku, aku akan menanganinya secara pribadi. Mulut Wu Jie berkedut, diam-diam bergumam pelan, Tuan Suci benar-benar tidak biasa. Menggelengkan kepalanya lagi, dia melanjutkan, hanya ada satu hal yang Wu ini belum bisa pahami, kelompok iblis ini cukup kuat, 5 dari mereka bahkan mencapai alam Sein. Bagaimana bisa sekelompok anggota ras iblis, yang dikenal memiliki kebanggaan yang lebih besar daripada ras manusia kita, dengan rela menjadi bawahan Tuan Suci dengan ranah kultivasi dan kekuatan kamu saat ini? Tidak pernah ada kasus di mana ras iblis menjadi bawahan manusia, anggota ras iblis manapun lebih suka mati daripada menderita penghinaan seperti itu. Namun, Wu Jie dapat dengan jelas melihat bahwa tidak hanya Lirong dan Master Alam Sein ras iblis lainnya yang sangat menghormati Yang Kai, mereka juga tampak hampir bersemangat untuk melayaninya. Karena aku adalah penerus Dewa Iblis Agung, Yang Kai menyeringai. Wajah Wu Jie berkedut lebih keras saat dia dengan canggung tertawa, Tuan Suci pasti bercanda. Yang Kai tidak repot-repot menjelaskan lebih jauh dan hanya bertanya, apa rencana Master Sekte Wu sekarang? Rencanaku, Wu Jie mengerutkan kening, aku belum terlalu memikirkannya, bertahan dari krisis saat ini adalah semua yang memenuhi pikiranku baru-baru ini, tetapi Tuan Suci dapat yakin bahwa semua yang Wu lihat beberapa hari terakhir ini tidak akan pernah lepas dari bibirku. Yang Kai mengangguk ringan, aku tahu bahwa Master Sekte Wu bukanlah orang seperti itu, kamu tidak perlu berjanji kepadaku. Wu Jie tidak lagi berbicara, mengalihkan perhatiannya kembali ke puncak benteng Dewa Iblis bersama Yang Kai. Di sana Lirong dan Han Fei tampaknya telah menyelesaikan apapun yang sedang mereka kerjakan dan yang terakhir dengan hormat memegang pil Sein yang baru saja disempurnakan oleh Yang Kai perlahan-lahan menutup matanya yang indah. Pada saat berikutnya, Ki Iblis mulai keluar dari Lirong dan Han Fei. Cahaya cemerlang mekar di kaki kedua wanita cantik itu dan dengan cepat berubah menjadi arai roh yang mendalam.
Saat cahaya dari arai roh menyala, pil sein di tangan Lirong tiba-tiba meledak berubah menjadi kabut halus yang menyebar dan dengan lembut menghujani anggota klan iblis kuno yang berkumpul di bawah. Anggota klan iblis kuno ini tidak berani mengabaikan dan segera mulai mengedarkan seni rahasia mereka, menyerap efek pil sein ke dalam tubuh mereka, masing-masing memancarkan ekspresi bahagia. Asteris kaca asteris. Suara tulang berderit dan daging menggeliat terdengar. Yang Kai terkejut menemukan bahwa beberapa perubahan halus dan aneh terjadi di masing-masing tubuh anggota klan iblis kuno, seolah-olah semacam belenggu tak terlihat yang mengikat mereka sedang dihancurkan. Mereka perlahan dibebaskan. Adegan ini berlanjut selama lebih dari 1 jam sebelum kabut dari pil sein akhirnya mulai menghilang, semua efeknya diserap oleh anggota klan iblis kuno. Lirong dan Han Fei sama-sama membuka mata dan menatap pemandangan di bawah dengan senyum hangat. Senior Li, semuanya beres, Huamo berteriak dari bawah. Apakah semuanya sudah dikemas? Lirong bertanya. Semua yang harus dibawa bersama kita sudah dikemas. Bagus. Lirong dengan lembut mengangguk tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya yang cantik, menyapu matanya ke kerumunan di bawah dan berteriak, hari ini klan kita akan pergi dari tempat ini. Masing-masing dari kalian harus melihat sekeliling dan mengukir pemandangan ini ke matamu. Selama ribuan tahun ini telah menjadi rumah keluarga kita, tetapi kita tidak akan pernah kembali lagi. Masing-masing anggota dari klan iblis kuno menatap sekeliling mereka, beberapa emosi kompleks muncul di wajah mereka. Sejak saat mereka mampu berpikir sendiri, mereka semua ingin meninggalkan tempat ini dan melihat dunia luar, tetapi ketika saat itu akhirnya tiba, tidak dapat dihindari bahwa mereka merasakan sedikit kehilangan. Bagaimanapun, ini adalah tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan. Semua komandan besar, silakan datang, Lirong melambai. Huamo, Yin Ya, dan Sueji semua terbang ke tempat Lirong berdiri. 5 Master Alam Sein saling pandang diam sebelum mengangguk, saat berikutnya masing-masing dari mereka mendorong kekuatan mereka dan merobek celah di ruang di dunia kecil misterius. Pendekatan mereka tidak sama dengan metode yang digunakan Yang Kai untuk merobek ruang dan hanya teknik unik yang dirancang untuk membuka jalan keluar dari dunia kecil misterius ini ke dunia luar. Terakhir kali Yang Kai pergi, Lirong dan para Master Alam Sein lainnya menggunakan metode ini untuk mengirimnya keluar. Aku yang akan memimpin, kalian semua harus mengikutiku sambil melindungi anggota klan kita. Kata Lirong, segera melonjak ke dalam robekan. Setelah sosoknya menghilang, Han Fei dan yang lainnya mulai mengatur kelompok klan mereka untuk meninggalkan dunia kecil misterius secara tertib. Di tempat lain. Di atas Snow Mountain Range yang tak berujung, Sue Li menatap ke bawah dengan ekspresi bermartabat sementara Yu Mo berdiri di dekatnya dengan tampilan serupa. Bersamaan dengan itu, Zhang Ao dan Chao Guan, yang tidak jauh, keduanya menunjukkan ekspresi ketakutan yang tetap melekat. Di bawah, beberapa puncak gunung telah dihancurkan rata dengan tanah sebagai akibat dari bentrokan antara pria pembawa peti mati yang seorang Master Alam Sein Orde kedua dan Jenderal Iblis Sue Li yang seorang Master Alam Sein Orde ketiga. Area yang luas sekarang bermandikan gas beracun yang kental dan tidak ada di antara mereka yang berani turun dan menjelajah. Snow Mountain Range yang tadinya putih sekarang diwarnai dengan warna hijau beracun. Mereka yang kekuatannya tidak begitu tinggi, setelah mengendus gas beracun ini, terbunuh di tempat dan segera melebur menjadi genangan seperti kolam kucing. Beberapa murid Shattering Mystical Palace yang telah dikirim untuk menyelidiki telah mengalami nasib seperti itu. Pria pembawa peti mati sialan itu, jelas dia adalah anggota ras iblis kita, namun dia benar-benar berani mengangkat tangannya ke arah ratu ini, dia pantas untuk dikutuk. Wajah cantik Sue Li melengkung saat dia berteriak dengan marah. Beberapa hari yang lalu, dia mengejar aura Yang Kai ketika aura itu tiba-tiba menghilang di lokasi ini. Setelah tiba di sini, Sue Li dengan cepat menemukan pria pembawa peti mati di dalam gua es, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, pria pembawa peti mati tiba-tiba menyerangnya. Menghadapi mayat hidup yang telah mencapai alam Sein Orde kedua, Sue Li terus mengeluh. Setelah berjuang keras selama 2 hari, dia akhirnya berhasil menghancurkan tubuh fisiknya, tetapi bahkan setelah melakukannya, racun busuk yang dilepaskan saat kehancurannya telah meledak dan menyelimuti daerah sekitarnya, memaksa Sue Li dan semua orang untuk mundur sambil menggunakan berbagai macam pil penawar racun, dan menggunakan berbagai metode untuk perlahan menghilangkan kabut beracun. Peti mati merah darah yang dilindungi oleh pria pembawa peti mati telah menarik perhatian Sue Li. Dari situ, Sue Li merasakan aura yang sangat membuatnya bersemangat, itu adalah aura Dewa Iblis Agung. Dia hanya bisa menyimpulkan bahwa peti mati berwarna merah darah ini ada hubungannya dengan Dewa Iblis Agung yang legendaris.
Zhang Ao dan Cao Guan berdiri di pinggiran, menatap semua ini, merasa sangat tidak berdaya di hati mereka. Mereka datang ke sini untuk mencari rahasia pria pembawa peti mati, tapi sekarang, hasil kerja mereka semua akan menjadi milik Sueli, tapi di hadapan Jenderal Iblis ini, mereka benar-benar tidak punya pilihan lain selain menunggu dan melihat, sementara menekan semua kepahitan di dalam hati mereka. Gas beracun yang menyelimuti area sekitarnya secara bertahap melemah, dan setelah beberapa waktu mereka akhirnya bisa mulai menyelidiki situasinya. Tepat ketika mereka akan mengirim lebih banyak orang, cahaya merah mekar dan aura yang bahkan membuat Sueli merasa agak tidak nyaman menyebar. Wajah cantiknya menjadi serius, Sueli menatap ke arah cahaya merah dan segera melihat sosok wanita muncul dan terbang di udara. Melambaikan tangannya untuk menghilangkan gas beracun di sekitarnya, wanita ini menyapu matanya ke sekelilingnya dan ekspresinya segera menjadi dingin. Dia rupanya menatap sisa-sisa yang rusak dan berserakan milik pria pembawa peti mati. Master Alam Sein Orde Kedua. Sueli menatap wanita cantik ini yang tiba-tiba muncul dan tidak bisa menahan perasaan bingung. Sueli dengan jelas merasa bahwa tubuh wanita yang baru muncul ini mengandung ki iblis yang kaya, jadi dia jelas merupakan anggota ras iblis. Tapi bagaimana wanita seperti itu tiba-tiba muncul di sini? Pihak lain juga tampaknya telah memperhatikan keberadaannya dan meskipun jarak yang cukup jauh memisahkan mereka, Sueli dapat mengatakan bahwa wanita tak dikenal ini mengarahkan pandangan dingin dan suram ke arahnya, tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan, bahkan mengeluarkan semacam aura provokatif. Sueli tersenyum diam-diam kembali pada wanita ini, menjadi alam kecil yang lebih tinggi darinya, tentu saja dia tidak takut. Asteris sua asteris. Satu demi satu, kilatan cahaya merah meledak dan dengan masing-masing anggota ras iblis baru muncul, masing-masing dengan cepat berkumpul di sekitar wanita yang pertama kali muncul. Setelah menemukan tempat untuk menetap, masing-masing anggota ras iblis yang baru muncul ini mulai melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang terlihat jelas. Menghirup udara dingin, mengambil salju di kaki mereka, bersorak gembira saat mereka bermain-main. Seolah-olah mereka adalah anak-anak yang belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Saat ini sudah larut malam dan cahaya bulan yang dingin turun. Sinar bulan yang sedingin es ini tampaknya menarik perhatian kelompok pendatang baru ini, banyak dari mereka segera mengalihkan pandangan mereka ke langit, ekspresi keheranan melintas di wajah mereka. Sueli dan yang lainnya diam-diam mengamati semua ini, tidak membuat gerakan tiba-tiba, alis mereka berkerut dalam-dalam, tidak satu pun dari mereka memahami dari mana begitu banyak anggota ras iblis ini berasal. Anggota klan iblis kuno yang telah dipenjara selama beberapa generasi melihat dunia luar untuk pertama kalinya, menyebabkan mereka semua merasakan kelahiran kembali, tubuh mereka bergetar karena mereka merasa sulit untuk menekan kegembiraannya, banyak dari mereka bahkan meledak dengan tangisan saat mereka meraung ke langit. Adegan itu menjadi hidup dan aneh. Sueli dan kelompoknya dengan cepat menjadi penonton yang tidak ada yang memperhatikan. Tidak sampai Yang Kai dan Wu Jie akhirnya keluar dari dunia kecil misterius bersama Han Fei, mata Sueli berbinar, ekspresi keserakahan tampak di kedalamannya. Bersambung.